quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Berbagai keistimewaan yang keluar dari nur mata hati dan hati orang yang makrifat. Nur mata hati dan hati orang yang makrifat. Cahaya yang dilimpahkan Allah ke dalam hati seseorang berfaedah untuk menyingkap hati perkara gaib, seperti rahasia di sebalik kebaikan taat dan keburukan maksiat. Rahasia di sebalik kebaikan taat dan keburukan maksiat. Baru kemarin 2 hari dan 2 minggu satu kemiskinan orang itu. Apakah Ustaz teks dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menyatakan bahwa kalau orang itu melakukan maksiat maka akan Allah sempitkan rezekinya. Saya mengatakan kalau Allah di dalam surah At-Tolak menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya itu semuanya serba mudah, termasuk urusan rezeki. Itu jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertawakal, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan menjadikan segala macam urusannya itu adalah mudah, termasuk urusan mencari rezeki, termasuk urusan menuntut ilmu, termasuk urusan segala macam urusan. Karena itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika dia mengalami sedikit gangguan pada pikirannya. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i ini adalah salah seorang sahibul mazhab, pengasas mazhab yang paling kuat hafalannya, paling cerdas pikirannya, dan paling fasih lisannya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i adalah berdarah atau keturunan Quraisy. Dia paling fasih lisannya. Satu hari dia terasa hilang sedikit hafalan.
yang bernama Imam Waqi'. Kenapa hafalanku terjejas? Ansu ibti, daripada keburukan hafalanku, daripada disebabkan terjejas hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia memberitahukan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Sangat beralasan, sangat kuat hujahnya. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan kita bincangkan. Fa innal ilmu nurun, fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Persoalannya, kenapa orang-orang bukan Islam mereka jadi cerdik, mereka jadi pandai, mereka jadi itu ilmu. Ilmu adalah pengetahuan, bukan ilmu yang akan memberikan nur, memberikan cahaya sehingga menjadikan seseorang itu akan bercahaya hidupnya. Itu kita bedakan. Mana setakat pengetahuan, mana setakat ilmu, yang dalam konteks tasawuf biasanya ilmu yang mengandungi cahaya itu diibaratkan sebagai nur ataupun cahaya makrifat. Nah, kita sambung lagi. Jadi kata-kata Imam Syafi'i di dalam syairnya. Aku mengadu kepada tuan guruku namanya Imam Waqi', kenapa hafalanku terjejas? Dia sarankan padaku agar aku meninggalkan maksiat, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah, dan karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Jelas ya? Kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Lalu dengan cahaya itu arti-arti perkara gaib nampak dan dapat disaksikan oleh kekuatan basirah, lalu mampu untuk difahami. Dalam bahasa Arab ada basir, ada basirah. Basir ini adalah ibarat melihat, mata untuk melihat. Tapi kalau basirah ini adalah penglihatan mata hati. Yang tahu hanya orang-orang yang makrifat saja. Sebagaimana mata tidak dapat melihat benda-benda tanpa adanya sesuatu sinar, sama ada lampu